Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Juwaidah SPD selaku Kepala TK Al-Fatihah Kedung Soko. Yang saya hormati Ibu Ani selaku CTP Angkatan 7. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman dari CTP Angkatan 7 Panjenenganipun Ibu Ani Baroroh SPD dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat berdoa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara dalam acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah TK Al-Fatihah Kedung Soko, yang keempat pemaparan materi dari calon guru penggerak, yang kelima penutup doa. Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pemaparan ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina sholihah al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Ibu-ibu, acara selanjutnya yaitu
sambutan dari Kepala TK Al-Fatihah Gedung Suko kepada beliau Ibu Hajah Juwaidah SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru TK Al-Fatihah Gedung Suko, yang kami hormati Ibu Anita Rohman SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat sehat, diberi nikmat kuat, sehat lahir batin, kuat iman dan Islam. Mudah-mudahan fasilitas yang diberikan oleh Allah ini betul-betul bisa kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Anita Rohman yang sudah berkenan mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-7 ini. Mudah-mudahan apa yang telah dia peroleh di pendidikan calon guru penggerak ini bisa disampaikan kepada teman-teman selembaganya, yang akhirnya harapan kami yaitu nanti teman-teman kita bisa melaksanakan sesuai apa yang telah diperoleh oleh calon guru penggerak itu tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Kepala TK Al-Fatihah sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Hari ini insya Allah Ibu Anita Rohman akan menyampaikan tentang diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif dari yang diperoleh pendidikan guru penggerak. Mari kita simak bersama, kita cermati bersama, dan apabila nanti ada kurang paham atau kurang jelasnya bisa kita bertanya dan kita tanggapi bersama-sama. Sekali lagi terima kasih atas Bapak Ibu kerawan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal baik yang bisa kita raih di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Ibu Anita Rohman dipersilakan. Dan kami sebagai Kepala TK mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Juwaidah yang atas dukungan kepada Ibu Anita Rohman. Acara selanjutnya Ibu-ibu yaitu pemaparan atau diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman dari calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Anita Rohman. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Al-Fatihah Gedung Suko, yang kami hormati Bapak Ibu Guru kami anak-anak Al-Fatihah Gedung Suko. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat kuat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman saya selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang masih berjalan ini, yaitu modul 1 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa
wawasan saya dan pengalaman saya selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, terutama di modul 1. Di modul 1 itu ada tiga submodul, modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Untuk yang desiminasi ini dikhususkan untuk modul 1.4. Selanjutnya, yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada guru-guru hebat, kepada guru-guru luar biasa, Taman Kanak-kanak Al-Hafizah Gedung Soko. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan menerapkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti kita bahas bersama-sama. Di sini saya bukan berarti menggurui atau istilahnya mengajari panjenengan, tidak. Ini adalah menyebarkan pengalaman saya selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi prosesnya untuk mengikuti calon guru penggerak itu alhamdulillah luar biasa. Jadi kita memerlukan memerlukan waktu atau pikiran yang harus diluangkan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Jadi semangatnya itu harus kita duduk terus supaya kita dapat memperoleh apa yang nanti akan disampaikan oleh fasilitator dan pengajar praktik. Monggo selanjutnya, dari pemaparan atau desiminasi ini saya mengambil konsep utama modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, Bu Dewi, monggo. Ya, ini konsep utama modul budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ada 7 yang akan kita bahas bersama-sama, kita sharingkan bersama. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Yang pertama itu sebelum saya menyampaikan tentang konsep utama modul budaya positif tentang perubahan paradigma belajar, sebagai pengantar kita mempunyai Bapak Pendidikan Nasional, sinten Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantoro. Dia adalah, saya itu baru menyadari beliau itu tokoh yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Kalau sepengetahuan saya, sebelum saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak itu, beliaunya hanya sebagai sosok Bapak Pendidikan Indonesia. Tetapi setelah saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa. Pemikirannya itu sangat luas tentang pendidikan. Nah, ini beliau mengartikan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan hidup dalam perkembangan anak, yang dimaksudkan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak agar tercapai kebahagiaan. Jadi tujuan pendidikan yang diajukan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu supaya anak-anak itu bahagia. Ternyata seperti itu, pemikiran yang luar biasa. Kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Luar biasa, nggih. Dari arti pendidikan aja kita sudah, ternyata beliau itu mempunyai pemikiran yang sangat luas tentang pendidikan di Indonesia. Mohon maaf sebelumnya, saya itu sebelum mengenal tokoh beliau ini, saya itu pada waktu kuliah, zaman kuliah itu kita banyak dikenalkan dengan tokoh-tokoh luar negeri, ya, dengan pemikiran luar negeri. Ternyata tidak, kita itu di Indonesia punya tokoh yang sangat luar biasa tentang pendidikan itu. Bahkan tujuan beliau adalah untuk kebahagiaan. Jadi akhir dari pendidikan adalah kebahagiaan, ya, seperti itu, bukan menyengsarakan. Jadi akhir dari pendidikan yang dimaksud beliau adalah kebahagiaan sebagai individu maupun anggota masyarakat. Di antaranya pemikiran beliau adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kodrat yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam itu meliputi tentang diri anak. Jadi tentang diri apa yang telah dibawa anak. Ya. Anak itu ternyata mempunyai potensi. Jadi tugas guru adalah mempoles apa potensi apa yang ada pada diri anak itu. Ya, tugas kita menuntun anak. Jadi sebetulnya anak itu meskipun yuladu alal fitrah, meskipun anak itu terlahir dalam keadaan suci, tapi dia itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Di sini tugas guru adalah menuntun sesuai dengan kodrat alam. Jadi kodrat alamiah yang dipunyai anak tersebut. Selain itu, kodrat alam itu kita juga menuntun anak-anak itu untuk memanfaatkan atau memanfaatkan atau memperdayakan lingkungan sekitarnya itu sebagai sumber belajar, media belajar. Nah, alhamdulillah ini juga sudah kita terapkan di TK Al-Khadijah. Nah, itu menuntun sesuai dengan kodrat alam. Dan yang kedua yaitu menuntun sesuai dengan kodrat zaman. Di sini yang dimaksudkan yaitu menuntun sesuai dengan kodrat zaman. Sebagai pendidik itu kita tidak boleh ketinggalan. Jadi kita mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Kalau zamanin baik dulu, nah kalau anak salah dicubit, nah kalau anak salah dimarahi. Nah kalau sekarang tuntutan zamannya itu tidak seperti itu. Jadi kita harus mempelajari dengan sesuai dengan kodrat zamannya. Dan kita juga tidak boleh ketinggalan dengan teknologi. Sekarang apalagi teknologi itu sangat luar biasa. Jadi seperti itu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak. Yang selanjutnya pemikiran beliau adalah trilogi pendidikan. Ini sudah sangat familiar, yaitu ing ngarsa sing tulodo. Artinya apa Bapak Ibu? Ing ngarsa sing tulodo. Masih ingat? Betul. Di depan sebagai guru kita harus memberi contoh. Nah, tentunya contohnya itu contoh yang baik. Nah, kita berikan kepada anak-anak kita. Yang kedua, ing madya mangun karso. Monggo artinya apa? Ing madya mangun karso. Di tengah memberi semangat. Bagus sekali Nani. Di tengah memberi semangat. Mungkin ini panjenengan dulu itu sudah mempelajari ini, kita merefresh lagi. Nah, merefresh lagi. Di tengah memberi semangat. Kalau ada anak-anak kita yang kurang semangat dan belajar, kita harus tetap bersemangat seperti itu. Yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Itu sesuai dengan lambang pendidikan kita, ya. Yang artinya apa, ya? Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani yaitu di belakang memberi dorongan. Seperti itu. Di tengah-tengah kita memberi semangat, di belakang kita harus selalu memberi dorongan kepada anak-anak kita. Nanti Bapak Ibu sudah ada pengetahuan baru, sudah di-refresh ya. Ini sudah pelajaran zaman kita SD, SMP, SMA, mungkin sudah terpendam jauh, kita keluarkan lagi. Ternyata ini pemikiran Ki Hajar Dewantara luar biasa, maknanya juga luar biasa. Monggo selanjutnya Bu Dewi, kita menuju tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, inilah tentang modul yang akan disampaikan, yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Nah, jadi anak-anak itu semuanya kan mempunyai kompetensi. Jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Kompetensi dirinya, kodrat alamnya, nah, yang telah dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, semua anak itu unik. Diferensiasi itu beda kan artinya. Di situ anak itu unik. Nah, anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Materi ini Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila, ngomong-ngomong di situ ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, ini sudah didengung-dengungkan dan ini panjenengan sudah sangat familiar untuk ini.
Kemudian mandiri. Nah, mandiri anak-anak kita kan di TK Al-Hadijah ini juga diajarkan tentang kemandirian. Kemudian bernalar kritis. Apa bisa bu anak-anak TK itu diajarkan tentang bernalar kritis? Justru anak usia dini inilah tugas kita untuk memunculkan anak-anak usia dini inilah masa-masa yang sangat kritis. Apakah bernalar kritis itu harus membaca buku? Tidak. Panjenengan dengan persepsi kemudian membuat pertanyaan terbuka, anak-anak biasanya kan luar biasa tanggapannya. Ngaten nggih. Langsung anak-anak itu ini ada satu pertanyaan dari guru, anak-anak itu muncul semuanya apa yang ada di pikirannya. Nah, itu tugas kita sebagai guru mengakomodasi itu. Jadi kita harus, kalau anak-anak itu biasanya langsung ngomong bareng gitu ya. Jadi kita harus memberi gilirannya supaya nanti anak-anak bisa tertib gitu. Selanjutnya apa itu? Kebinekaan global. Nah, kebinekaan global ini apa bu? Mungkin ada yang mau menyampaikan kebinekaan global. Kebinekaan global itu kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bersatu-satu apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, ini tentang kebinekaan. Yang selanjutnya bergotong royong, ini sudah jelas. Yang terakhir yaitu kreatif. Seperti itu. Itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Seperti itu. Selanjutnya, monggo. Yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin, dari kata disiplin itu panjenengan apa? Disiplin itu apa Bapak Ibu? Kalau panjenengan sudah mendengar kata disiplin itu apa yang muncul di benak panjenengan? Tepat waktu, apa mare? Disiplin, melaksanakan sesuai aturan, apa mare? Pura. Disiplin. Nah ini, oke, ini saya sampaikan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dengan nyaman dan membuatkan dengan disiplin. Terkadang itu ada orang yang tidak nyaman dengan disiplin. Ada yang seperti itu. Itu di budaya kita, Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah membantu mengarahkan anak-anak yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan kita sebagai guru itu untuk memunculkan disiplin itu bukan dari motivasi dari orang lain, tapi memunculkan disiplin itu dari dirinya anak tersebut, dari diri sendiri, seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan agar anak mau melakukan sesuatu kedisiplinan tanpa suatu imbalan. Kadang ngoten nggih, sampeyan sudah tepat waktu, besok tak boleh bangun. Nah, ada yang seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedisiplinan karena ancaman, takut ancaman. Kemudian ataupun takut karena hukuman. Jadi itu kan masih disiplinnya berdasarkan motivasi dari luar, ekstrinsik, bukan dari dirinya sendiri, yaitu intrinsik. Itu tentang disiplin positif. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia, kita sebagai manusia berperilaku tentunya mengandung motivasi. Nah, Bu Naning berangkat ke sekolah motivasinya apa Bu Naning? Berangkat ke sekolah? Nah, itu motivasinya Bu Naning. Nah, Bulha motivasinya cari ilmu sama anak-anak. Motivasi tiap orang itu berbeda-beda. Ngaten Bu Dewi,
Diana Boston dalam bukunya, ini bahasa Inggris ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada yang berbeda. Ada nggak? Ada. Ini merupakan motivasi yang terendah, motivasi perilaku untuk menghindari hukuman. Ini ada anak yang datang ke sekolah, contohnya yang datang ke sekolah karena dia takut sama orang tuanya. Boleh tidak sekolah, awakmu tidak takut kok sepeda. Nah, ada itu motivasinya itu bermacam-macam. Itu karena dorongan dari orang lain, karena takut ancaman dari orang lain. Dan ini merupakan motivasi yang pertama, ini motivasi yang bersifat eksternal. Jadi motivasinya itu pasti dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua, untuk motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, aku belajar supaya mendapatkan juara. Nah, aku mau membantu ibu supaya aku nanti dikasih uang saku. Nah, itu juga merupakan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Dan itu istilahnya untuk menunjukkan kualitasnya kepada orang lain. Oh, aku bisa, pengen dipuji orang lain. Seperti itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi internal. Nah, ini adalah motivasi yang paling diusahakan untuk muncul pada diri anak-anak kita dan diri kita. Motivasinya itu atas kesadaran diri sendiri, melakukan karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai, membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi inilah yang kita harapkan. Motivasinya itu adalah motivasi dari diri sendiri. Yang selanjutnya kita tentang, karena ada motivasi tersebut, ada kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin untuk kata hukuman dan konsekuensi ini sudah familiar bagi panjenengan semua. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan. Nah, ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kemudian karena menyakitkan, anak-anak itu nanti memiliki kedisiplinan. Aku nggak mau manut, boleh manut kali kesel. Baris disiplin, akhirnya aku malah capek tuh. Nah, itu nanti akan dari kata hukuman. Kemudian yang bersifat paksaan. Nah, hukuman itu tentunya paksaan. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Itu istilahnya karena takut hukuman itu dia menyembunyikan kesalahannya sendiri. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya dia mengambil, tapi dia tidak jujur. Akhirnya dia berbohong atau menyembunyikan kesalahan karena dia takut hukuman. Makanya dia itu, seorang anak itu istilahnya tidak jujur atau menyembunyikan kesalahannya karena takut sebuah hukuman. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah sesuatu yang sudah terencana dan sudah disepakati. Contohnya apa Bu? Konsekuensinya yang sudah disepakati, misalnya kita sudah membuat kesepakatan apabila nanti tidak berdoa, anak-anak nanti berdoa sendiri. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian sudah dibahas dan disetujui, karena ini sebuah konsekuensi, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru dari sekolah dan murid
telah mengetahui sebelumnya. Ini adalah sebuah konsekuensi. Yang selanjutnya, konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Maka membuatkan deh, karena konsekuensi itu biasanya anak-anak kurang nyaman seperti itu. Ini tentang konsekuensi. Yang terakhir, ini mungkin masih asing di panjenengan semua, yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi nanti akan dibahas. Tapi apa itu tentang restitusi itu? Yaitu tentang memperbaiki kesalahan. Nah, kalau tadi di konsekuensi itu anak itu nanti kalau salah nanti dia akan hukumannya seperti ini. Anak sudah tahu kan konsekuensinya. Kemudian kalau di restitusi itu memperbaiki kesalahan mereka. Setelah mereka tahu, anak-anak akan memperbaiki kesalahan. Karena restitusi ini karakter atau sikap baik anak akan muncul. Kemudian untuk restitusi ini adalah kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi. Misalkan ya, ada seorang anak yang terlambat. Itu nanti bagaimana diwawancari dulu. Kenapa kamu terlambat? Jadi kita tidak serta-merta langsung menghukum anak tersebut, tidak. Diwawancari ada apa masalahnya. Oh bu, saya tadi disuruh ayahku seperti ini. Nah, karena keterlambatan itu kemudian guru berbicara kepada anak, sharing. Istilahnya restitusi itu saling sharing, saling ngobrol untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, jadi panjenengan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dari ketiga ini, ya, menurut panjenengan yang paling sangat yang sangat sesuai dengan yang dengan kita lakukan apa? Dari hukumankah? Kita sebagai guru memberi hukumankah? Atau konsekuensi? Atau restitusi? Memperbaiki kesalahan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, panjenengan sudah mengetahui. Jadi, ketika kita ada masalah, kita ada 3 solusi. Dari ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi kita kesampingkan dan kita melangkah ke restitusi. Seperti itu. Jadi kita upayakan untuk langkah yang terbaik, yaitu restitusi. Meskipun dalam prakteknya, apalagi kita di taman kanak-kanak ya, untuk proses restitusi itu sangat luar biasa. Kita perlu untuk menggali informasi dari anak itu yang pertama memang agak sulit. Itu kesulitan di restitusi. Kemudian untuk memberi pengertian anak itu kita juga harus memerlukan durasi waktu dan menyendiri istilahnya. Kalau bersama dengan teman-temannya itu nanti tidak bisa selesai. Jadi kita memerlukan waktu khusus untuk anak tersebut. Kalau mungkin di jenjang SMP atau SMA itu bisa dilakukan dengan guru BK. Tapi kita di taman kanak-kanak sebagai guru taman kanak-kanak kita juga harus konseling pada anak-anak itu juga harus kita kuasai. Seperti itu. Nah, ini dibahas lagi perbedaan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasusnya, anak tidak membuang sisa makanan di tempat sampah atau tidak membuang bungkus makanan di tempat sampah. Hukuman, ya, ini guru menghukum dengan memarahi, ya, dan tidak memperbolehkan masuk kelas. Ini kan hukuman, jelas hukuman. Ini untuk memperbedakan, ya, untuk membedakan. Kemudian siswa menjadi takut dan menangis. Nah, karena kita menghukum siswa atau anak didik kita menjadi takut sama kita. Pernah terjadi kalau bukan? Pernah ya? Saya juga pernah mengalaminya. Pasti ini di taman kanak-kanak semuanya pernah mengalaminya. Anak menjadi takut dan menangis. Ini tadi juga sudah kejadian di kelas saya seperti itu. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi agar membuang sampah ke tempatnya. Nah, ini karena tadi
sudah diingatkan, misalnya Mbak Najibah tolong dibuang di tempat sampah, ini sudah konsekuensinya. Kemudian guru tegas dan siswa mematuhi peraturan, itu tentang konsekuensi. Kalau restitusi bagaimana? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Guru menanyakan kepada anak apa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau peraturan kelas untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Ditanya dulu, misalnya tadi ada yang membuang sampah sembarangan, Kak, tadi kesepakatan kelasnya bagaimana? Nah, kesepakatan kelasnya bagaimana? Apa saja? Menjaga kebersihan. Jadi, istilahnya restitusi itu belajar membuat kita sabar. Belajar sabar seperti itu. Tentunya seperti itu. Dibantu. Guru menanyakan keyakinan kelas untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka, siswa menghormati. Kalau guru sudah terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu. Jadi restitusi itu mungkin langkahnya lebih panjang. Tapi itu justru akan mengena dan anak-anak lebih bisa menghargai dirinya sendiri. Itu tentang perbedaan dalam suatu kasus di hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi sudah ada motivasi, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Napa nggih? Kebutuhan panjenengan itu mawon banyak sekali. Seperti halnya anak-anak didik kita, ya, itu saya lompati yang kedua. Anak-anak itu memerlukan kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Betul. Kita yang orang dewasa itu juga membutuhkan cinta dan kasih sayang, apalagi dari pasangan kita, anak kita, keluarga kita. Begitupun juga anak-anak didik kita itu juga memerlukan cinta dan kasih sayang di sekolah. Maka bukan berarti dikasih pikir buatan. Nah, itu panjenengan sudah luar biasa tentang cinta dan kasih sayang kepada putra putri di kelas. Yang ketiga yaitu tentang kebebasan. Apa ini contohnya? Kok ada kebutuhan dasar manusia itu tentang kebebasan? Kalau ke anak usia dini itu panjenengan yang bebas sama betul. Nah, itu pasti itu adalah sebuah kebutuhan dasar kita. Jadi kita bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Seperti halnya anak-anak kita itu juga mempunyai kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Makanya anak-anak itu bermain dengan sesuka hatinya itu juga merupakan kebutuhan. Jadi anak-anak bermain dengan suka hati, dengan riak itu juga merupakan kebutuhan. Yang keempat yaitu kesenangan. Nah, kesenangan ini pasti kita sebagai orang dewasa dan anak-anak kita juga memerlukan atau membutuhkan kesenangan. Untuk harus sedih terus, harus tegang terus. Jadi kita harus happy gitu. Yang kelima yaitu kekuatan atau kekuasaan. Nah, ini pasti akan terjadi di anak-anak kita. Anak yang satu ingin menguasai orang lain, temannya. Seperti halnya juga kita. Bahkan kita itu juga harus menunjukkan kekuasaan kita. Nah, pasti itu karena itu sudah pasti terjadi karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Pasti ada anak yang ingin istilahnya menjadi mengatur temannya seperti itu. Itu karena itu sudah menjadi kebutuhan dasar anak-anak. Jadi itu sudah sesuatu yang wajar. Tapi tinggal bagaimana kita sebagai guru mengarahkan supaya kebutuhan dasar itu bisa terakomodir dengan baik. Dari keempat tersebut intinya yaitu kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup. Jadi cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan itu semua adalah untuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi kekuasaan kita juga untuk bertahan hidup, bebas untuk bertahan hidup, senang itu juga. Kalau happy itu kan umurnya panjang, katanya seperti itu. Nah, jadi kita harus happy. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Dari
kebutuhan dasar, kita mengetahui kebutuhan dasar manusia pada anak-anak ini, kita nanti akan bisa, oh ternyata Ananda ini dia mempunyai berperilaku seperti ini karena kebutuhan dasarnya seperti ini. Jadi kita tinggal mengarahkan seperti itu. Setelah mengetahui itu, jadi kita bisa mengarahkan. Yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Yang kelima, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ribut Bapak Ibu, ini pertanyaannya dan ini sudah dijawab di bawahnya. Mengapa harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Mengapa tidak saja peraturan? Mengapa perbedaannya? Ini sudah dituliskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati, yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, sudah dibicarakan, kemudian dan tertulis, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini sudah disepakati secara bersama-sama. Misalnya dalam suatu kelas itu kita sudah membuat kesepakatan kelas tanpa memandang ada suku lain atau dari daerah lain, itu tidak boleh kita istilahnya kita harus sama untuk kesepakatan kelas. Kenapa harus kesepakatan kelas, tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu yang membuat itu adalah sepihak, seperti yang telah kita lakukan dulu, ya. Kita lakukan dulu di kelas-kelas panjenengan semua ada tata tertib. Niku sendamel sinten? Sendamel sinten? Guru ya. Niku sepihak kan? Nggih. Kan itu yang membuat kan guru dari sepihak. Beda kalau dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita bicarakan bersama antara guru dan anak. Disepakati, kemudian kita tuliskan, kemudian kalau perlu kita tempelkan. Nah, itu nanti bisa untuk membangun budaya positif. Jadi situlah kesepakatan kelas. Jadi seperti itu. Kenapa tidak peraturan atau tata kelas saja? Itulah jawabannya. Kita sepakat dengan kesepakatan kelas itu supaya tahu antara kebutuhan dasarnya tadi terkait kan antara kebutuhan dasar dan keyakinan kelas, seperti itu. Yang selanjutnya, ini ada kesepakatan kelas, tadi sudah saya sampaikan. Yang keenam yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, nopo niki posisi kontrol restitusi. Itu membuat dari next selanjutnya ada penghukum. Nah, guru itu mempunyai kontrol dalam restitusi. Yang pertama penghukum. Guru itu pernah saya juga pernah ini pernah saya lakukan, tapi setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini berusaha sekali menghilangkan kontrol restitusi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir adalah manajer perusahaan. Boten, ini guru itu sebagai manajer, seperti kepala sekolah itu sebagai mempunyai tugas manajerial. Nah, kita di kelas juga memanajeri anak-anak kita, seperti itu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus anak berbicara dengan temannya saat guru menjelaskan. Nah, ini sebagai penghukum. Nah, kamu harus mematuhi peraturan. Sini maju, berdiri di kelas karena ramai sendiri. Pernah bukan? Ini mungkin zaman dulu, zaman kita masih SD. Itu pasti ada. Itu dijejer seperti itu. Yaitu gurunya berarti tukang hukum. Ya. Kalau dihukum pasti anaknya takut seperti itu. Kalau dihukum itu terus terang banyak sekali anak yang takut sama gurunya karena ada kontrol restitusinya guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini contohnya. Kerap kali ibu bilang, jangan ramai sendiri,
Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Setiap hari harus memberitahu kesalahan. Nah, ini jadi gurunya itu berkata seperti itu, berkata samanya tidak bisa kepada aku. Akhirnya yang muncul pada diri anak itu adalah perasaan bersalah. Jadi ini adalah kontrol gurunya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, guru juga bisa sebagai teman. Nah, ini contoh katanya. Jangan mengulanginya lagi. Kamu bisa bercerita apa masalahmu, ya, buat ibu bangga ya. Ini sebagai teman, kontrol sebagai teman. Ya, nanti apa tanya? Jadi tanya masalahnya. Ini masih apa ya? Masih dalam kategori yang kontrolnya masih bagus, ya, bisa menjadi teman. Kemudian pemantau ini tadi hampir sama dengan konsekuensi. Apa konsekuensinya jika kamu melanggar peraturan? Apa yang akan kamu lakukan apabila kamu melanggar peraturan? Ini sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, nah inilah yang sangat diharapkan dari posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai manajer. Bukan manajer perusahaan mawon, tapi juga manajer dalam posisi kontrol. Jadi apa yang bisa dikatakan? Apa yang telah kamu yakini? Apa kamu tahu apa kesalahan kamu? Jadi seperti itu. Inilah yang paling diupayakan dari posisi kontrol seorang guru itu, yaitu manajer. Tadi seperti yang sudah disampaikan di depan tentang keyakinan kelas tadi, ya. Ini apa yang kamu lakukan kesalahannya, kemudian bagaimana caranya kamu mengatasinya. Nah, ini dari 5 posisi kontrol, menurut panjenengan mana yang paling bagus atau paling sesuai yang kita lakukan sebagai guru? Monggo Bapak Ibu. Ada teman, ya. Terus ada pemantau, ada manajer. Nah, itu proses-prosesnya. Nah, dari teman, pemantau, manajer itu nanti akan mengerucut jadi manajer. Jadi yang paling bagus itu adalah manajer. Dari sini nanti kita akan berusaha menghilangkan posisi kontrol kita sebagai guru itu penghukum. Itu kalau bisa kita hilangkan, karena itu banyak sekali mabaratnya. Anak-anak akan menjadi takut, terus normal ibu, terutama menjadi takut, tertekan. Itu tertekan, pembuat merasa bersalah, nggak Bu? Ya takut, kemudian tertekan, pembuat merasa bersalah pun juga seperti itu. Ya. Jadi kita usahakan, kita upayakan kita menghilangkan posisi kontrol sebagai penghukum maupun pembuat merasa bersalah. Nanti sepakat kita usaha bersama-sama untuk menjadi manajer. Itu yang paling tinggi, menjadi manajer bagi anak-anak kita. Jadi prosesnya itu seperti itu. Apabila anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu. Nah, tadi ini sabar Bapak Ibu. Karena emosinya dulu yang keluar, itu pasti sering terjadi. Bahkan pada diri saya itu tetap belajar. Makanya ini saya sampaikan kepada panjenengan semua, mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi posisi kontrol yang sangat diharapkan, yaitu menjadi manajer untuk anak-anak kita. Yang selanjutnya, yang terakhir yang ketujuh yaitu tentang segitiga restitusi. Ini tadi sudah disampaikan dengan panjang lebar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ini dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi istilahnya apabila anak melakukan kesalahan, itu tadi yang kita lakukan yaitu sebagai manajer. Nah, kemudian sehingga anak-anak bisa kembali kepada kelompok mereka. Misalnya ada seorang anak yang melakukan kesalahan, kemudian di temannya sana melakukan
perbaikan. Ya, setelah kita kontrol dengan restitusi, dengan segitiga restitusi, itu nanti dengan proses yang sangat istilahnya ada 3 langkahnya, yang sangat memerlukan kesabaran. Nanti insya Allah anak-anak akan bisa kembali kepada kelompok tersebut. Seperti itu. Apa saja langkah-langkah atau ciri-ciri restitusi? Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan ini tidak ditebus dengan membayar ini, gitu enggak. Kesalahannya tidak dengan konsekuensi ini, tidak. Tapi anak-anak belajar memperbaiki kesalahan, seperti itu. Kemudian ciri-ciri restitusi memperbaiki hubungan. Atau membuat gini, memperbaiki hubungan. Otomatis karena ada restitusi. Kalau tadi kita sebagai penghukum, tentunya anaknya akan benci pada kita. Tapi kalau dengan restitusi, ya, dengan manajer, anak-anak akan hubungan dengan kita, karena melalui proses restitusi itu anak-anak akan tetap patuh kepada kita, tapi dengan motivasi internal bukan eksternal. Kemudian restitusi itu ciri-cirinya merupakan tawaran, tidak paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat dalam dirinya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan, seperti itu. Jadi kita harus menggali kepada anak-anak apa yang diinginkan. Jadi yang diinginkan anak-anak itu kita juga harus tahu, bukan serta-merta kita dari pihak diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini tadi sudah tentang kebutuhan dasar sudah kita bahas. Yang selanjutnya fokus pada karakter. Jadi setelah kita melakukan kegiatan restitusi tadi, yang muncul adalah karakter anak secara internal, yang muncul dengan internal dari kesadaran diri, bukan tindakan. Nanti setelah kamu ini tindakannya ini bukan, tapi adalah yang diharapkan dari restitusi adalah karakter pada anak. Kemudian fokus pada solusi, ini sudah jelas. Yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tadi sudah dibahas tentang pada pengertian restitusi. Yang terakhir yaitu tentang langkah-langkah restitusi, itu ada 3. Monggo Dewi selanjutnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini langkah-langkahnya, menstabilkan identitas. Ini maupun mawon yang harus kita lakukan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu adalah manusiawi. Nah, ini yang pertama. Jadi kita stabilkan. Anak-anak itu setelah berbuat salah, kita stabilkan. Dan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi sebelum kita memberi solusi atau anak-anak kita tanya solusi, jadi kita menstabilkan. Dia tadi setelah berbuat salah, istilahnya down gitu ya. Terus itu kita emosinya kita stabilkan. Jadi kesalahan itu tidak apa-apa asalkan tidak mengulanginya lagi. Kemudian kita bisa menyelesaikan dari masalah ini. Nah, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi. Jadi kita harus menstabilkan identitas atau menstabilkan emosi anak. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, validasi tindakan salah setelah diapne, ya, anak-anak itu kemudian ditanya. Ya. Kemudian ditanya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini? Supaya dia bisa berpikir. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa. Ya, jadi ini kemudian tindakan validasi salah ini kita tanya. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi ketika restitusi. Yang selanjutnya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Pasti ini anak-anak itu membela diri itu pasti. Kemudian
Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Mempertahankan diri itu sangat bagus, tapi untuk menambah sikap yang baru yang kita sepakati itu juga harus dilakukan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, apa yang telah kita percaya sehingga kelas atau apa yang telah kita percaya di dalam kelas atau keluarga. Yang selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kemudian harus kita lakukan. Nah, dan apa bayangan kita tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi bayangannya itu tentang kelas yang ideal itu bagaimana? Seperti itu, menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama tadi menstabilkan, kemudian kemudian tadi ditanya tentang kesalahannya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi itulah langkah-langkah restitusi yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak-anak supaya muncul karakter baiknya sehingga muncullah budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu, tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan, monggo. Atau mungkin ada tanggapan, dipersilahkan. Monggo, Bapak moderator untuk difasilitasi apabila ada yang bertanya. Ya, terima kasih Bu Ani, aplaus berdua nih, luar biasa. Itulah Bapak Ibu, kita punya memiliki calon guru penggerak yang luar biasa, yang sudah memaparkan pemahamannya begitu dalam kepada kita semua. Kita harus bangga dan kita harus terbuka untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Ibu-ibu yang saya hormati, itu tadi tujuh yang disampaikan Bu Ani harus kita telan bersama. Kita telan semuanya, kita pahami, kita laksanakan. Apa tujuannya? Satu, anak akan lebih senang dan anak akan lebih bahagia. Oke. Mungkin dari ibu ada pertanyaan terkait dengan pemaparan materi ini. Silakan. Ada Bu Nani? Ya Pak. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani selaku guru penggerak. Tadi saya terima kasih dari pemaparan panjenengan mulai dari awal hingga akhir tentang apa tadi? Pemaparan diseminasi penyebaran pengalaman tentang penerapan budaya positif anak. Ini ada yang kurang saya pahami tentang cara atau langkah-langkah kita bagaimana untuk membuat kesepakatan kelas untuk khususnya anak usia dini yang pada akhirnya nanti akan tercipta suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Dan tadi sudah diterangkan tentang kelas ideal. Bagaimana Bu Ani? Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Langsung saya jawab Pak Narto. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan tentang kesepakatan kelas. Nah, tentang kesepakatan kelas ini bisa kita buat bersama-sama. Tadi kenapa ada pertanyaan kenapa kesepakatan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan dan ini saya sudah mempraktekkan. Ini pastinya akan berbeda. Kalau selama ini yang telah kita buat tata tertib, mungkin ya. Seringkali kita kurang mensosialisasikan, ngoten nggih? Terkadang kita tidak mensosialisasikan. Itu ada tertibnya, ada di papan, ada di tembok seperti itu. Jadi itu istilahnya tidak memberi ruang terbuka kepada anak kita untuk mensepakati tentang tindakan apa saja yang akan dilakukan. Seperti itu. Tindakan baik atau positif yang dilakukan di kelas. Kebetulan saya sudah membuat ini
aksi nyata saya untuk membuat kesepakatan kelas. Sudah saya videokan, monggo Bu Dewi. Nah, ini video saya. Ini ada berupa gambar-gambar, nanti akan saya jelaskan. Ini kesepakatan kelas yang sudah saya buat di kelompok P1. Nah, ini untuk pembukaannya saya menyampaikan apa nanti yang kita akan lakukan untuk kita mau ngapain anak-anak. Nah, ini karena kita masih di tingkat taman kanak-kanak, tentunya kalau sudah di tingkat SMP itu anak-anak tentang peraturan kelas atau SD, SMP itu anak-anak langsung menulis di papan. Karena kita masih di tingkat taman kanak-kanak, apa anak-anak peraturan yang akan kita sepakati bersama-sama atau kegiatan yang kita sepakati bersama, tata tertib atau peraturan yang kita sepakati bersama, anak-anak pastinya akan angkat tangan semua. Ini tadi seperti tadi ada yang angkat tangan, kalau buang sampah di tempat sampah. Terus kemudian ada lagi yang angkat tangan. Pasti banyak sekali ide-ide yang keluar dari anak. Nah, kemudian karena masih di tingkat taman kanak-kanak, kita menuliskan apa yang telah di ide atau yang disampaikan kepada anak-anak itu kita tuliskan, kemudian kita tempel. Nah, kemudian kita tempel supaya anak-anak semakin happy, semakin senang. Oh, sebagai bentuk kesepakatannya itu anak-anak. Nah, ini tadi sudah saya tulis ini kesepakatannya dan sudah saya tempel. Nah, kemudian anak kok membuat ini apa ini bentuk bintang? Ini sebagai bentuk rasa setuju. Sebagai bentuk rasa setuju anak-anak itu, jadi mereka menulis namanya pada bisa nanti bentuknya love atau bentuk bunga atau bentuk bintang, itu kemudian ditulis dan ditempelkan pada sekitar kesepakatan kelas ini. Jadi nanti anak-anak itu akan, oh aku ini berkasih, istilahnya seperti itu, merasa dimanusiakan, merasa dihargai, merasa dirangkul. Jadi seperti itu. Dengan kesepakatan kelas ini anak-anak akan merasa dihargai, terutama itu memanusiakan manusia. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi beda ya dengan kita membuat tata tertib. Ini mau tata tertib ya. Nah, langsung dengan bacakan itu kan sepihak dari guru atau dari sekolah, seperti itu. Jadi kalau sudah kesepakatan kelas ini nanti bisa kita lakukan dalam proses segitiga restitusi. Jadi keyakinan kelas kita apa, kesepakatan kelas kita apa, harus bersifat baik, saling tolong menolong. Itu kan sudah dari idenya anak-anak. Jadi harus kita lakukan bersama. Seperti itu. Itu yang bisa yang telah saya lakukan, Bu Nani. Mungkin nanti dari teman-teman semuanya bisa mengimitasi atau ATM, amati, mau Pak Nato? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak insya Allah akan senang karena tadi sudah sepakat. Karena sudah sepakat itu nanti dalam restitusi itu kita juga akan lebih mudah. Seperti itu. Mungkin itu Bu Nani. Barangkali ada teman-teman yang mau menambahi. Oh, sampun, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani, terima kasih juga kepada Bu Nani yang telah melakukan membuat suatu pertanyaan yang bagus sekali, yaitu tentang keyakinan kelas tadi. Bu Ani sangat luar biasa untuk kelas, bukan saja di kelas panjenengan tapi ke semua kelas, dan akhirnya menjadi kesepakatan sekolah. Bukan keyakinan kelas tapi keyakinan semua sekolah. Itu harapan saya. Jadi anak akan tumbuh luar biasa, bukan takut karena tata tertib dan peraturan, tapi akan tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bahwa dia akan menumbuhkan disiplin dari dirinya sendiri. Itu yang saya dapat, bukan menambahkan ya, yang dapat saya simpulkan. Utamanya 7 tadi ya, mari kita pegang bersama, kita pahami bersama. Jika kurang paham silahkan mengundang Bu Ani untuk honorium tidak diperhitungkan. Siap.
Bu Ani selalu siap, guru penggerak angkatan 7 yang hebat luar biasa. Iya, bergerak dan menggerakkan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pemaparan dari Ibu Ani Baroro tentang desiminasi ya, yaitu tadi yang diangkat yaitu budaya positif sekolah. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, acara ini dapat dilanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang dipaparkan Bu Ani bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Ya, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari saya. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatul Zakia, guru dari kelompok A TK Al-Khadijah Gedung Soko, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ani Baroroh yang telah menyampaikan tentang desiminasi budaya positif di sekolah, di mana kegiatan ini dapat menambah wawasan baru saya dalam membangun budaya positif di sekolah. Semoga saya sebagai guru kelompok A dapat menerapkan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.